Halo, nama saya Boni Susilo. Saya adalah Chief Revenue Officer dari PT Ultima Rasa Akselerasi atau sering disebut dengan Ultra. Kami adalah food venture builder untuk food startup di Indonesia. Kami membantu mereka untuk bertemu dengan akses pengetahuan, akses pasar, dan akses pendanaan. Design thinking, kenapa sih gambarnya kayak benang ruwet, terus tiba-tiba menjadi lurus? Benang ruwet di sini atau garis yang tidak beraturan, tandanya adalah proses. Seperti dalam hidup, kalau kita pada satu titik tidak mengambil keputusan untuk menguraikannya, maka akan selamanya ruwet. Tapi kalau kita bersabar mengikuti prosesnya, lama-lama benangnya bisa terurai dan akhirnya menjadi lurus. Nah, kalau sudah lurus, tergantung kita mau naikin atau mau nurunin garisnya. Apa sih design thinking? Tidak berarti di sini desain yang hubungannya sama graphic design. Tapi design thinking adalah sebuah proses dalam membuat solusi atas problem yang terjadi dan fokus pada kebutuhan. Kemudian, solusi yang berasal dari proses design thinking itu harus punya irisan pada 3 faktor utama. Jadi kita harus cari tahu dulu kebutuhan sekelompok user atau pengguna yang memiliki masalah sama dan membutuhkan solusi yang tepat. Kalau dalam bidang makanan misalnya, target pasar kita adalah sekelompok orang pekerja yang membutuhkan makan siang yang mudah untuk dikonsumsi ketika mereka istirahat tentunya. Nah, dari sini kita bisa identifikasi, oh, ada satu kelompok pegawai atau karyawan dalam satu gedung yang mungkin nggak sempat makan siang atau nggak sempat turun ke bawah karena mereka terlalu sibuk. Nah, dari sini kita bisa lihat suatu permasalahan dari beberapa orang yang membutuhkan itu. Bisa 10, bisa 20, bisa 100 dalam satu gedung misalnya. Sekelompok orang-orang ini butuh solusi makan siang yang cepat dan mudah. Kalau tiba-tiba kita membuat solusi, oke, saya siapin makan siang, berupa bento atau rice box yang bisa saya antar ke kantor tersebut, itu sebuah solusi. Kalau kita menawarkan sebuah solusi, kita berhak meminta kontraprestasi atas solusi yang diberikan, dalam arti orang itu membayar kita. Jadi kita bikin rice box atau paket makan siang tadi, berdasarkan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, itu tadi analogi yang paling mudah. Ada kebutuhan orang makan siang, nggak sempet jajan, nggak sempet turun ke bawah, maunya diantar, maunya praktis. Karena mereka terlalu sibuk, kita datang membawakan makan siang, satu paket kotak nasi kotak yang lengkap, ada sendok garpu, buah, tisu, dan minumannya, sehingga praktis. Kita jual misalnya 15.000 atau 20.000, menurut mereka mestinya tidak akan menjadi masalah. Daripada saya harus turun ke bawah, masih harus antri di warung, capek nunggu antri lift, waktu yang terbatas, masih banyak kerjaan, sehingga saya tidak masalah kalau itu lebih mahal 5.000. Nah, jadi ada nilai yang kita terima sebagai keuntungan atas solusi yang kita berikan. Itu konsep design thinking. Amati kebutuhan usernya, cari problemnya, kita kasih solusinya. Proses design thinking ini harus beririsan pada 3 faktor utama. Human-centric atau faktor manusianya, produk, solusi yang kita tawarkan, dan bisnis atau keberlangsungan bisnis. Jadi apa yang kita dapat agar solusi kita ini terus-menerus bisa kita produksi? Karena apabila kita tidak dapat untung dari solusi yang kita ciptakan, berarti bisnis kita bisa stop, karena kita rugi. Rugi bisa bermacam-macam. Harga kita yang terlalu mahal, atau kualitas produk kita yang nggak pas, atau memang marketnya tidak pas juga. Jadi 3 hal ini sangat penting dan harus beririsan. Jadi kalau teman-teman mau bikin usaha, pastikan yang butuh itu ada. Produk bisa menjawab, serta bisnisnya juga dapat berjalan. Sampel dari produk dagang atau brand yang gagal karena mereka tidak menerapkan design thinking, walaupun mereknya itu sudah merek lama atau usaha-usaha besar, itu ada. Contoh yang pernah kita gali ini misalnya, Kodak. Kodak adalah merek kamera. Dulu masyarakat belum menggunakan kamera digital, masih menggunakan kamera analog. Kalau teman-teman kelahirannya sama seperti saya, misalnya Gen X, pasti tahu merek Kodak. Kodak adalah merek kamera di mana pada saat itu belum ada kamera digital, masih kamera analog dengan film. Nah, Kodak adalah salah satu pioner dalam inovasi di dunia fotografi dari kamera yang masih analog, masih kuno banget, dicepret pakai baterai, pakai film, dan segala macam, tapi kok dia tetap gagal. Nah, sekarang mereknya bahkan hampir tidak pernah terdengar dan sudah bangkrut. Kodak itu gagal memahami keinginan user karena dia terlambat dari proses analog ke digital. Dia nggak paham usernya udah butuh kamera digital. Dia masih kekeh, masih tetap keras kepala di dunia analog. Akhirnya mereka gagal.
Kalau teman-teman lihat merek lainnya, biasanya merek handphone, Nokia. Dulu kan keren banget tuh Nokia. Kok sekarang kalah sama Android? Misalnya ada Samsung, ada Oppo, ada Xiaomi, dan segala macam. Karena dia terlambat mengikuti perkembangan zaman, di mana orang udah berlomba-lomba menciptakan smartphone merek, let's say kayak Apple, Samsung, dan yang lain-lain. Dia masih keypad, masih pakai tombol dengan operating system yang nggak up to date. Akhirnya gagal dan tidak paham kebutuhan manusianya. Manusia udah pingin smartphone. Nah, itu salah satu contoh produk yang gagal memahami kebutuhan user. Kita bisa belajar bahwa kebutuhan orang itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dulunya punya analog phone, sekarang maunya smartphone. Dulunya punya analog kamera, sekarang maunya digital kamera. Kita sebagai pelaku bisnis atau mau mulai bisnis, kalau tidak melihat arah kebutuhan orang di mana, kita ada potensi gagal. Kalau tiba-tiba kita menciptakan sesuatu yang kita tidak melihat dari marketnya, kemungkinan besar ya pasti gagal. Nah, itu yang perlu dihindari dalam proses. Jangan sampai membuang waktu. Buang uang tidak masalah, buang energi oke. Karena kita kadang perlu berproses, tapi yang paling berharga adalah waktu karena waktu tidak bisa ditukar. Design thinking proses. Jadi design thinking dibagi menjadi 5 proses, tapi prosesnya itu tidak linear, dalam arti tidak satu arah, tapi dia bisa kembali kepada proses-proses sebelumnya. Jadi bisa terjadi pengulangan dari satu titik ke titik yang lain. Yang pertama adalah empati. Kita harus selalu menggunakan sudut pandang kebutuhan orang lain, bukan asumsi kita. Jadi kalau teman-teman bikin sesuatu, wah, saya bisa bikin kerupuk udang rasa coklat. Oke, anggap teman-teman punya ide tersebut. Bisa mungkin enak menurut sudut pandang kita sendiri, tapi sudut pandang orang lain belum tentu. Nah, kita akan kembali lagi memposisikan kita kepada orang lain. Jadi, apa yang orang lain lihat, rasakan, pikirkan, dengar, atau katakan, itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita punya. Cara untuk menggali empathy map yaitu kita dapat melakukan survei, interview, observasi, atau bahkan forum group discussion untuk memetakan isi yang dimiliki oleh user. Saat kita melakukan observasi atau interview, kita kurang lebih butuh 100 responden supaya kita bisa mengumpulkan data yang cukup, supaya kita bisa mendefinisikan problem mana yang mau kita pecah. Jadi kalau kita berpikir kerupuk udang rasa coklat ini paling enak sedunia versi kita harus tanya dong pada satu orang. Misalnya, Kak, kalau ada kerupuk udang rasa coklat, apa yang kakak lihat dari produk tersebut? Saya melihat mungkin unik. Saya mungkin berpikir untuk mencobanya, tertarik untuk mencobanya. Saya lihat kemasannya bagus. Tapi ketika saya dengar orang yang sudah pernah coba, kok rasanya aneh, saya jadi ragu-ragu. Cuman yang saya rasakan atau saya pikirkan, aneh nggak ya rasanya? Jangan-jangan nanti rasanya nggak enak. Jangan-jangan nanti saya ngeluarin duit beli, ini ternyata mengecewakan. Nah, apa yang mereka lihat, pikirkan berdasarkan panca indera yang kita punya, karena target kita ini manusia yang kadang membeli barang dengan emosi, bukan dengan logika. Kenapa orang sampai iklan, sampai memancing rasa emosi itu? Yaitu empati faktor-faktor dari kita sebagai manusia ini yang dimanfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga transaksi itu terjadi. Jadi kita sebagai produsen dapat memanfaatkan ilmu ini untuk membuat produk yang memang bisa menggali dari empatinya target audiens kita. Nah, kita sudah memetakan empatinya kurang lebih 100 orang. Proses kedua, kita adalah membuat sebuah problem statement yang kita cari dari respon 100 orang tadi. Mana yang paling penting untuk kita pecahkan terlebih dahulu. Jadi kita butuh mengidentifikasi atau merumuskan problem. Yang dari sini akan kita cari idenya. Lalu kita bikin prototipenya, kemudian tes lagi kepada user. Ada beberapa cara untuk menentukan problem statement, bagaimana kita menentukan sebuah kalimat atau menentukan sebuah rumusan. Untuk mencari problem statement ini harus mencari human centered terlebih dahulu. Jadi kita benar-benar fokus kepada kebutuhan manusianya. Saat kita bikin problem tertentu, jangan terlalu spesifik. Harus cukup lebar sehingga kita bisa berkreasi dan itu bisa dikelola dalam proses ideasi. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang membuat kita punya timeline, punya batas waktu, punya koridor. Sehingga di proses ideasi juga ada panduannya. Jangan terlalu sempit, tapi jangan juga terlalu lebar. Rumus yang selalu kita pakai itu adalah HCW atau How Can We? Formula. Di situ ada kata user, kebutuhan, dan insight. Misalnya,
Bagaimana kita bisa membuat snack yang lebih sehat supaya orang tua dapat menyiapkan makanan yang aman untuk anak-anaknya. Nah, itu adalah sebuah problem statement. Problem statement yang kita gali dari FGD, interview, pengamatan mengenai snack untuk anak-anak. Kalau konteksnya soal kopi, mungkin kalimatnya, bagaimana kita bisa buat kopi dapat mudah dikonsumsi dimanapun, kapanpun. Tentunya kita sudah melewati proses menggali dari berbagai macam data tentang kopi dari 100 responden sebelumnya. Atau konteksnya kalau kita mau membuat sebuah produk untuk lansia, bagaimana kita bisa membantu atau menyediakan kepada lansia makanan yang mudah dicerna karena sudah punya keterbatasan dalam proses mengunyah atau proses metabolismenya yang mudah turun. Sehingga makanannya benar-benar bisa memudahkan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup, itu kalau konteksnya dalam bicara kesehatan lansia. Jadi, bagaimana kita bisa menyediakan untuk siapa dan kenapa, itu rumusan yang bisa kita lakukan. Ideate adalah proses ideasi di mana setelah kita sudah punya problem statement tadi, baru kita masuk ke brainstorming, mind mapping. Kuncinya adalah jangan bekerja sendiri. Teman-teman harus punya kelompok belajar atau sekelompok tim sehingga ide itu jangan di-generate oleh kita sendiri. Nanti nggak ada feedback di situ. Tulis semua ide berapapun yang terkumpul, baru nanti kita saring. Di proses ideasi ini kita bisa mengumpulkan banyak perspektif dan kita juga tahu kekuatan tim kita sejauh apa. Kemudian proses ideasi juga mengajukan pertanyaan yang tepat dan fokus pada inovasi terhadap kekuatan user. Menentukan area inovasi yang tidak terduga. Oh, ternyata ada ide yang bagus yang layak untuk kita eksplor lebih lanjut ke proses prototyping. Membuat solusi jelas dan mendapatkan solusi yang jelas dari ide yang didapatkan. Nah, masuk ke prototype. Jadi kalau kita sudah punya sebuah solusi, sebuah ide yang layak untuk kita bikin prototipenya, kita masuk ke proses transformasi dari ide abstrak tadi untuk menjadi sebuah perwujudan secara visual terlebih dahulu. Agar kita bisa lebih paham atas sebuah solusi yang akan kita buat. Apabila produk berupa makanan, bisa langsung dibikin makanannya dan langsung dites. Atau sebelum masuk ke produksi makanan pun, kita juga bisa cari kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti kemasannya seperti itu. Nah, itu sudah prototyping tanpa kita membuat terlebih dahulu. 10 prinsip dalam prototyping yang perlu kita perhatikan adalah membuat ide tadi menjadi visual, terlihat, dan nyata. Kemudian dari proses prototyping juga bisa kita ekspor dengan pola pikir yang baru. Kita juga bisa bikin alternatif. Dan kalau membuat prototyping jangan terburu-buru. Mulailah dengan cepat, ulangi, dan perbaiki. Semakin gagal, semakin bagus. Lebih baik kita gagal di prototyping daripada gagal pas saat kita ke pasar. Carilah kritik atau feedback. Gunakan teknik kreatif buat prototype yang bisa memicu perdebatan dan pembelajaran, dan juga catat segala proses yang terjadi. Prototyping bisa berupa gambar, visual di kertas, atau berupa sebuah kalimat, atau menggunakan value proposition canvas. Masuk ke dalam proses tes, sudah jadi produknya sebelum dijual kita bisa lemparin kepada target audiens kita, target yang kita tuju. Mau nggak kalau kamu punya produk atau solusi seperti ini? Terus kita catat lagi user experience-nya. Amati bagaimana pengalaman user dalam menggunakan prototype. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempelajari bagaimana user melihat prototype Anda pada 3 elemen penting. Visibility, apakah prototype sudah layak digunakan, praktis dan efisien secara bisnis, punya nilai ekonomi yang dapat dibeli oleh user, dan menciptakan keberlangsungan hidup usaha tersebut. Kembali lagi ke 3 lingkaran yang di awal tadi, teman-teman. Human, product, business, desirability, visibility, and viability. Design thinking merupakan keseluruhan proses terstruktur yang mendorong kreativitas dalam pemecahan sebuah masalah. Design thinking ini dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk kota-kota yang ingin merancang solusi akan tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi dengan para warganya. Lalu apa sih kaitannya design thinking dengan smart city? Seringkali solusi kota pintar menggunakan desain pemikiran atau sudut pandang yang berfokus pada supplier. Sehingga seringkali mereka yang mendesain konsep kota pintar merasa kaget sebab produk atau layanan yang mereka susun ternyata tidak populer di kalangan pemerintah kota maupun warganya. Mereka seringkali gagal dalam mencari dan memahami kebutuhan nyata dari para pengguna atau target konsumen.
dari proyek Kota Pintar ini tentunya. Nah, disinilah peran design thinking itu sangat penting, di mana proses design thinking menempatkan warga sebagai pusat orientasi penting dalam penciptaan solusi yang cerdas, sukses, dan sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan prinsip pemikiran desain untuk membingkai ulang masalah kota pintar, kita dapat menangkap atau menghimpun kebutuhan nyata dari orang-orang yang tinggal di lingkungan perkotaan yang efisien. Sehingga apa yang kita susun, solusi yang kita rancang akan sesuai dengan apa yang para warga butuhkan. Dan proyek Kota Pintar tentunya akan menjadi tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan warga. Proses design thinking memiliki 5 tahap yang berfokus pada pembuatan dan pengujian solusi yang sudah kita bahas tadi. Melalui proses tersebut, kita dapat terus belajar dan memperbaiki ide-ide awal yang kita temukan. Jika dalam pembangunan smart city menggunakan metode design thinking, maka kemungkinan besar apa yang dikonsepkan dan disusun akan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebab di dalam proses penyusunannya, melibatkan warga sebagai target pengguna atau konsumen dari smart city itu sendiri. Selain itu, riset dan pengujian solusi yang dilakukan secara berulang dalam metode design thinking juga dapat memperakurat kesesuaian solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan, tantangan, dan kebutuhan dari pengguna smart city. Oleh karena itulah, design thinking sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam pembangunan smart city yang digadangkan oleh pemerintah guna menunjang keberlangsungan dan kesesuaian program tersebut dengan kebutuhan masyarakat.